Yang meyakini bahwa santet itu ada, ya dia mau dibohongi oleh dirinya sendiri. Dia terjebak oleh akal pikirannya. Nyata ini, nyata ini, nyata. Aduh, tambah sudah. Allahnya kemana? Tuhannya kemana? Hilang. Ditutupi oleh santet-santetnya. Santet-santet pikirannya sendiri. Padahal ya dia tersantet oleh dirinya sendiri, tersantet oleh akal pikirannya sendiri. Karena dia salah dalam menggunakan akal pikirannya. Yang seharusnya bersujud kepada Robnya, yang seharusnya menjadi kendaraan, yang seharusnya menjadi cahaya, tidak menjadi cahaya lagi. Yang seharusnya menjadi buruk, akal dan pikiran kita, tidak menjadi buruk lagi, tidak menjadi Jibril lagi, tidak menjadi penyampai lagi, tidak menjadi penghubung lagi kepada Sang Penciptanya. Padahal yang senyata-nyatanya, yang sebenar-benarnya, akal pikiran kita itu adalah tempatnya ilmu. Itu adalah wadahnya ilmu. Nah, yang bisa menerangi diri kita dengan ridhonya Allah untuk menuju kepada siapa? Menuju kepada Allah. Bukan kepada santet, gitu loh. Bukan kepada kebohongan-kebohongan, sihir ini, sihir itu. Iya, terus tersihir kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, om swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun jenengan berada. Pada kesempatan kali ini, izinkan teras kehidupan memberikan ilmu walaupun hanya secercah, walaupun hanya setitik, dan semua itu semoga datangnya dari Allah, bukan dari diri saya yang dhaif ini, bukan dari diri saya yang hina ini, tetapi murni datang dari Allah. Kita kembalikan semuanya karena segala sesuatu tiada lain adalah dirinya, tiada lain adalah wujud-wujudnya, tiada lain adalah kenyataan-kenyataannya. Maka kita kembalikan lagi, saudaraku. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang dirahmati Allah. Berkembangnya mitos di negeri ini menjadi sangat luas sekali, saudaraku. Mitos-mitos dari yang benar, dari mitos yang benar, karena mitos itu juga ada yang benar, dan juga ada yang menjadi kenyataan daripada mitos-mitos itu, banyak sekali, saudaraku. Namun ada mitos yang memang benar-benar dibuat-buat, ditambah-tambah oleh manusia itu sendiri, oleh para pelaku-pelakunya. Contohnya adalah teluh, tenung, santet, dan segala macamnya. Semua itu adalah kebohongan murni, saudaraku. Tidak ada semuanya. Yang ada ketika kita memiliki mindset tentang itu. Ketika mindset kita terjebak dalam perangkap santet-santet itu. Kalau di Al-Quran itu yang ada as-sihru, sihir. Sihir itu jangan disalahartikan, saudaraku. Sihir bukan karena beling masuk ke dalam perut, bukan seperti itu, saudaraku. Yang dimaksudkan sihir, as-sihru itu adalah taut, dan isinya taut itu adalah berhala. Isinya berhala itu adalah setan. Makanya Rasulullah bersabda, tidak ada perang yang lebih dahsyat kecuali melawan diri kita sendiri. Karena diri kita sering terjebak, sering tersihir oleh diri kita sendiri. Contoh nih, contoh, kita tersihir oleh diri kita sendiri ketika kita pegang uang. Ini contoh mutlak. Apa yang akan Anda bayangkan? Apakah Anda akan membayangkan minimarket? Apakah Anda akan membayangkan mobil? Apakah Anda akan membayangkan motor? Atau apapun itu. Dan itu pasti terjadi dengan segala macam alasan. Padahal dia sudah terjebak. Seandainya dia tidak terjebak oleh mainan-mainan pikiran itu, karena semua itu masuknya lewat pikiran, saudaraku, maka tidak akan ada santet, tidak akan ada apa-apa ketika kita tidak terjebak. Tetapi ketika kita terjebak, ya sudah, namanya terjebak. Kita meyakini segala sesuatu yang tidak ada, kemudian kita adakan, kita ciptakan sendiri sebenarnya. Santet dan kebohongan-kebohongan lainnya itu sebenarnya kita ciptakan sendiri. Ya karena diri kita meyakini, mengimani, kita percaya, ya masuk. Bisa terjadi, ya karena dirimu meyakininya. Coba lepas, buang semua keyakinan-keyakinan itu. Keyakinan-keyakinan tentang santet, tentang ini, tentang itu, selain kepada Allah. Buang semuanya, leburkan semuanya. Kamu tidak akan terpengaruh. Kamu akan tetap bermeditasi dimanapun kamu berada. Kamu akan tetap meditatif, mindfulness. Jadi kita bisa bermeditasi dimanapun kita berada. Itu yang disebut mindfulness. Dimanapun kita berbicara, bersenda gurau, bertatap muka, bekerja, kita bisa melakukan meditasi. Kita bisa terus nyambung kepada Tuhan kita. Karena kita memang benar-benar sudah hadir utuh di sini saat ini. Yang meyakini bahwa santet itu ada, ya dia mau dibohongi oleh dirinya sendiri. Dia terjebak oleh akal pikirannya. Nyata ini, nyata ini, nyata. Aduh, tambah sudah. Allahnya kemana? Tuhannya kemana? Hilang. Ditutupi oleh santet-santetnya.
santet-santet pikirannya sendiri. Padahal ya dia tersantet oleh dirinya sendiri, tersantet oleh akal pikirannya sendiri. Karena dia salah dalam menggunakan akal pikirannya. Yang seharusnya bersujud kepada Robnya, yang seharusnya menjadi kendaraan, yang seharusnya menjadi cahaya, tidak menjadi cahaya lagi. Yang seharusnya menjadi buruk, akal dan pikiran kita, tidak menjadi buruk lagi, tidak menjadi Jibril lagi, tidak menjadi penyampai lagi, tidak menjadi penghubung lagi kepada Sang Penciptanya. Padahal yang senyata-nyatanya, yang sebenar-benarnya, akal pikiran kita itu adalah tempatnya ilmu. Itu adalah wadahnya ilmu. Nah, yang bisa menerangi diri kita dengan ridhonya Allah untuk menuju kepada siapa? Menuju kepada Allah, bukan kepada santet, gitu loh. Bukan kepada kebohongan-kebohongan, sihir ini, sihir itu. Iya, terus tersihir kita. Nabi pun pernah tersihir. Dan Siti Aisyah pun menyatakan tentang hal itu. Bahwasanya Nabi tersihir. Tersihir oleh apa? Oleh akal pikirannya sendiri. Terbawa. Ini seorang Nabi. Makanya Nabi berani berkata karena beliau mengalami. Saya berani berkata, ya karena saya mengalami, saudaraku. Santet, nggak ada bohong. Nggak ada. Itu kebohongan publik yang dibikin. Contohnya teman kita pesulap merah itu membuktikan, ya bener, tapi itu ya memang nggak ada. Yang ada itu ketika kamu meyakini segala sesuatu itu, ketika kamu tersugesti dan masuk di dalamnya, karena kamu menanam belief itu sendiri. Coba buang belief itu, belief yang tidak berguna. Kalau saya pribadi, dari semenjak saya dituntun, dari semenjak saya kecil sampai besar, saya tanamkan belief ketuhanan di dalam diri saya. Kenapa saya tanamkan itu? Iya, karena saya sadar dari sejak saya lahir saya sudah dibimbing. Bahkan sebelum saya lahir, saya sudah dibimbing dan menjadi orang yang sukses. Masuk ke dalam rahim ibu dengan penuh perjuangan. Dari miliaran sel, saya yang paling sukses dan masuk sendirian. Dan menyatu dengan sang ibu, dengan rahim, dengan Ar-Rahman, Ar-Rahimnya. Berada di rohimnya Allah itu sendiri. Jadi saya sudah sukses dan dibimbing oleh Allah. Jadi kita semua sudah sukses, menjadi manusia sukses, jangan menjadi manusia yang gagal, gagal total. Sukses bukan karena dunia, jangan disalahpahami sukses. Dari sebelum kita lahir, semenjak kita masuk ke rahim ibu, kita sudah sukses, saudaraku. Keluar kita lebih sukses lagi. Kita bisa menikmati surga yang begitu indah ini. Yang begitu mewahnya, yang begitu megahnya. Coba jangan keluar dari wilayahnya Allah, maka surga-surga itu yang bisa kamu rasakan. Ketika kita keluar dari wilayahnya Allah, ya wilayahnya setan yang ada, wilayahnya asihru itu sendiri, ya kamu akan tersihir, ya kita akan tersihir. Kenapa saya berani ngomong? Iya karena saya sering mengalami, saudaraku. Begitu. Kalau saya nggak sering mengalami, ya saya nggak akan ngomong. Ya buat apa ngomong? Nggak ada gunanya. Kita ngomong berkoar-koar, nggak ada gunanya kalau kita nggak ngalami. Saya banyak terjun, saudaraku. Saya banyak melakukan riset bahwasanya santet itu memang tidak ada. Saya sampai kemana-mana. Katanya ini kena santet. Taunya kena liver, perutnya besar. Taunya kena lambung kronis. Macam-macam. Ya arahnya ke santet. Padahal ya enggak. Dan jarang sekali yang menyadari tentang hal itu. Mereka tertutupi oleh dirinya sendiri, oleh akal pikirannya sendiri. Jadi yang seharusnya akal pikiran itu kita gunakan sebagai tunggangan kita untuk mencapai Sang Pencipta, untuk mencapai ilahi Robbi, agar dia bisa menjadi tunggangan kita dan mengantarkan kita sampai ke pintu, sampai kita masuk ke dalamnya. Karena dia tidak bisa ikut masuk, saudaraku, kalau tidak mendapatkan izin, kecuali mendapatkan izin illa billah, kecuali dengan izinnya Allah. Jadi siapapun tidak bisa mengawal perjalanan diri kita kecuali diri kita sendiri. Untuk menuju kepada Allah ya harus diri kita, bukan orang lain. Harus diri kita sendirian. Asra bi abdihi subhanalladzi la masjidal haram ilal masjidal aqsa. Jadi hamba menjadi hamba-hamba yang diperjalankan. Asra bi abdihi, hamba yang diperjalankan dari Masjidil Haram, dari tanah haram menuju Masjidil Aqsa. Tetapi yang dimaksud ketika kita kaji secara hakikat, secara marifat, itu bukan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang sekarang berperang heboh itu bukan itu, saudaraku. Jadi yang disebut Masjidil Haram, tanah haram, ada pada dalam diri kita, ada pada diri kita. Yang disebut Masjidil Aqsa ada pada diri kita, karena kita adalah miniatur alam semesta, saudaraku. Apa yang tidak ada, hewan, bakteri, semuanya ada di dalam diri kita. Sifat apa yang tidak ada pada kita? Sifatnya iblis, sifatnya
setan sifatnya jin, sifatnya hewan apalagi. Semuanya, karena kita memang hewan yang bisa berbicara. Manusia ini adalah hewan yang pandai berbicara. Itu yang disebut orang, masih saudaraku. Ketika menginjak ke tahap manusia, dia sudah mulai lebih sempurna lagi. Ketika menginjak kepada insan, dia sudah sempurna, dia sudah arif. Dia sudah dititipi rahasia-rahasianya Tuhan di dalam dirinya. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Aku adalah rahasia insan dan insan adalah rahasiaku, katanya Allah. Jadi kita jangan percaya dengan hal-hal yang selain daripada Allah. Karena tidak ada yang berhak dipercaya di alam semesta ini, saudaraku, kecuali Allah itu sendiri. Selain Allah jangan percaya. Bohong semuanya, saudaraku. Dusta. Bahkan pikiran ini, saya sedikit pun tidak pernah percaya kepada akal pikiran ini. Boleh percaya, boleh tidak. Saya pribadi tidak pernah percaya kepada akal pikiran saya sendiri. Kenapa? Ya karena sering bohong. Ya saya tahu dia membohongi saya. Karena dia ditunggangi oleh hawa nafsu di dalamnya. Ditunggangi oleh sifat-sifat setan. Ditunggangi oleh sifat-sifatnya Dajjal. Ditunggangi oleh sifat-sifatnya iblis. Makanya saya tidak pernah percaya, saudaraku. Ya kalau kita mau mempercayainya, kecuali dia juga sudah menyatu, dia sudah tunduk patuh menjadi nafsul yang mutmainnah. Maka kata Allah, irji'i, semua nafsu kumpulannya menyatunya menjadi nafsul mutmainnah. Barulah dia diridhoi oleh Allah. Ridho, dirinya ridho, maka mardiyah kata Allah, Allah akan meridhoinya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fathuli fi ibadi, dia akan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang soleh, hamba-hambaku yang soleh, katanya Allah. Fathuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Surga bukan surga makhluk yang dimaksud, tapi surga itu adalah Allah itu sendiri, di rahimnya Allah, bersama Allah. Bisa difahami kan ya, saudaraku? Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Maka jangan sampai diri kita terperangkap, terpedaya oleh tipu muslihat. Tipu muslihatnya yang disebut santet, sihir, itu tipu muslihatnya akal pikiran semua, saudaraku. Ketika kita tidak bisa mengendalikan akal pikiran kita, maka hawa nafsulah yang menungganginya. Ketika kita bisa mengendalikan akal dan pikiran kita, maka dia akan menjadi cahaya, dia akan menjadi obor, karena di dalamnya berisi ilmu-ilmunya Allah, saudaraku. Dengan demikian, dia akan mengantarkan kita sampai kepada kehadiran Allah. Jangan sampai terbalik ya, saudaraku. Jangan sampai terbalik. Karena kalau terbalik kita yang digunakan oleh akal pikiran, musnahlah dirimu. Hilanglah Tuhan di dalam dirimu. Hilanglah daya ketuhanan itu sendiri. Allah akan mati di dalam dirimu. Yang hidup hanyalah nafsu-nafsu itu. Angkara-angkara murka itu sendiri, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Kita seharusnya sadar siapa diri ini, dari mana diri ini, kemana kita akan kembali, saudara. Kembalikan diri kita seutuhnya. Kalau kita datang dari Allah, maka kembali kepada Allah. Jangan kembali kepada santet, jangan kembali kepada sihir. Mari kita bersihkan itu semua dari dalam diri kita, agar kita tidak senantiasa tidak terjebak oleh permainan-permainan itu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia, sejahtera, kaya raya, merdeka.